kami open pada para pengusaha-pengusaha Indonesia yang ingin membuka usaha di Arab Saudi. Dan Apapun jenis industrinya. apapun industrinya, ketika kami diminta sebagai advisor untuk bagaimana sih cara mendirikan syarikat di Arab Saudi, datang ke kantor kami. Kita kasih solusi. Ini buat kawan-kawan pengusaha kalau mau berbisnis, dapetin cuan di Saudi, dagang di sana, wah apapun itulah aman semuanya nih. Harus belajar sama orang ini nih. Beliau ini top. Waduh, percuan-cuanan di sana tuh karena banyak loh ya. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Saya punya travel umroh. Travel umroh kita itu kolaborasi bareng sama vendor apa segala macam di sana. Oknum ya kita bilang ya. Tapi ternyata banyak kebahlulan terjadi oleh oknum-oknum ini adalah berantakan skema perjalanan umroh kita. Iya, bisnya kagak dateng lah. Ya inilah pasti makanya saran saya bukan gak bagus ya, tapi hati-hati bermitra dengan lokal di sana. Kalau ketemunya sama orang-orang yang gak tepat juga sama aja gitu kan. Nah makanya Pak Sidik di sini, Anda selaku CEO BPKH Limited, waduh, jadi ternyata ada apa ya? Ada percuanan juga ya di BPKH yang memang nggak cuma ngelola keuangan haji, tapi ternyata di sana di Saudi satu-satunya syarikah dari Indonesia dan disupport sama pemerintah Indonesia. Iya, Wush, keren. alhamdulillah. Dan baru berapa bulan langsung cuan? Iya dong, bener dong. Iya, 2024 alhamdulillah kita bisa berhasil memberikan dividen yang baru mulai, tapi insya Allah bagi kami itu sudah permulaan yang bagus. Oke. Kita sudah bisa memberikan return on equity untuk BPKH sebesar 9,8% dalam bentuk SAR. Wow, dari 9,8 bentuknya Saudi real gede Iya. itu. Dan kemudian kita ini anak usaha dari Badan Pengelola Keuangan Haji Oke. yang ada di Arab Saudi. Kantor kami ada di Mekah. Mhm. Alhamdulillah tahun 2024 kita bisa memberikan dividen kepada BPKH. Mhm. Dan kemudian dividen itu bagi BPK akan menjadi nilai manfaat yang kemudian akan dibayarkan kepada jamaah haji yang nanti berangkat Oh, cakep. tahun depan. Oke. Sebenarnya ada banyak aspek sih sebenarnya sih Anda nyenggol jamaah haji akan berangkat kan nunggu tapi 11 tahun Pak gimana? Belum lagi katanya kan Anda ngelola keuangan haji kan? Iya. Isunya soalnya kemarin katanya ngelola sih ngelola ujung-ujungnya dikorupsi. Wah, apakah itu Anda atau di badan Anda yang menjalankan praktek tersebut? Nanti kita bahas ya, Pak ya. Oke. Biar Anda saatnya klarifikasi. Sebenarnya saya ngundang beliau ini teman-teman karena memang ini adalah channel pengusaha, jadi jangan ngaku pengusaha kalau belum nonton kasih solusi. Dan yang kedua adalah sebenarnya isu dari internal kami punya travel umroh, Pak. Yang memang resmi PPU izinnya jelas gitu kasih umroh. Karena berkali-kali kami berkolaborasi, ketemunya oknum, kita nggak bilang semua ya. Boncosnya luar biasa, Pak. Kesel banget saya, Pak. Iya. Karena saya kalau berangkat insya Allah mayoritas saya selalu ikut bareng sama jamaah. Tiap bulan insya Allah kami selalu ada ya kasih solusi travel umroh atau kasih umroh gitu ya. Itu biar nyaksiin semuanya. Ulah-ulah ternyata kolaborasi sama lokal di sana yang ketemunya oknum juga, Pak. Parah banget ya koordinasi ternyata ya. Kacau gitu. Kita bahas dari awal aja gimana, Pak Sidik? Boleh. Boleh ya? Dari mana kita mulai dari? Nah ini kan berita-berita itu antrean haji Indonesia paling lama 47 tahun. Tercepat 11 tahun, Pak. Tuh lihat, ini kayak begini-begini kan? Ya. Makanya harus clear dulu nih. Antrian itu dipengaruhi oleh pertama 5,8 juta saat ini yang menunggu untuk berangkat haji. Alhamdulillah kaum muslim Indonesia sangat ingin menunaikan rukun Islam kelima gitu kan. Ya, 5,8 juta yang berangkat. Dan kemudian kuota kita setiap tahun itu 203.000 untuk reguler. Oke. Lalu kemudian haji khusus sekitar 17,6 ribu Ya. untuk haji khusus. Nah artinya kan Dery bisa ngitung sendiri kan 5,8 dibagi 203.000 berapa itu? Kan kurang rata-rata kan 25 tahun atau 26 tahun. Nah kondisi antrian yang panjang ini disebabkan oleh faktor tadi. Jamaah yang menunggu itu ada 5,8, kalau kemudian kuota kita 203.000 setiap tahun. Dan itu pun kuota tertinggi sedunia. Udah dimaksimalin padahal ya. Udah maksimal. Jadi supply demand-nya nggak ketemu. Kalau teman-teman pengusaha ini kan audiensnya pengusaha. Jadi kalau bahasa sederhananya ya supply demand-nya nggak ketemu guys. Iya. Ya makanya ngantri. Bukan dikit-dikit korup gitu. Ini kan biar saya clearkan di sini, Pak Bos. Ya, jadi aman ya. Berarti bukan ada di tempat Anda ya? Kita berdoa mudah-mudahan kuota terus bertambah. Oke. Karena Arab Saudi juga mereka punya visi 2030. Saudi itu punya visi 2030. Saudi Vision 2030. Mereka ingin sekali memiliki income di luar minyak lebih signifikan.
sehingga mereka memiliki keinginan untuk meningkatkan kapasitas Mina dan Arafah double, bisa 5 juta atau bisa 10 juta. Kalau itu terjadi di 2030, maka implikasinya adalah kuota akan naik. Wah, Kuota alhamdulillah. akan bertambah. Dan tentu itu doa-doa jamaah kita yang insya Allah terkabul gitu ya, segera berangkat gitu kan. Pertanyaannya adalah, berarti adalah PR kami untuk terus meningkatkan nilai manfaat itu seoptimal mungkin sehingga bisa membantu lebih banyak lagi jamaah haji yang berangkat. Amin. Karena gini dari Iya. real cost biaya haji kan kurang lebih 90 jutaan lah ya. Hmm. Ini kita asumsi tidak ada kenaikan inflasi atau asumsi tidak ada kenaikan fiskal policy lagi di Saudi atau kenaikan BBM lah signifikan kan. Oke. Jadi kalau kita tahun ini kita bisa memberikan support dukungan kepada jamaah haji berangkat 40% gitu ya. Kalau kemudian kuota naik jadi 300.000 misalkan. Lalu kemudian nilai manfaat kita setiap tahun tetap given di 10 triliun. Berarti kan yang dibagikan 300.000 bukan 200.000 kan. Tentu subsidinya akan berkurang kan. Konsekuensinya itu. Konsekuensinya itu bukan kemudian pemerintah menaikkan biaya haji, enggak. Karena memang kondisi biaya haji itu di angka 90 juta, 80 juta, 89, 86 naik turun gitu kan. Realnya di situ. Nah, sekarang berapa besar kemampuan kita untuk meningkatkan nilai manfaat sehingga kita bisa optimize meningkatkan subsidi kepada jamaah yang berangkat. PR kita di situ. Tapi mudah-mudahan dengan ada Saudi Vision 2030 kan di Mina juga mau di hotel-hotelin nanti ya. Dibanyakin, aku lihat beritanya, nggak tahu itu bener apa gimana informasinya. Iya dong, itu saya kan dengar seperti itu. Nambah kuota dong di situ dong. Saya dengar seperti itu, mereka akan meningkatkan nambahin hotel kan? Nambah hotel berapa tingkat gitu. Iya. Concernnya mereka setahu saya adalah acid panic itu loh. Kalau bangunan yang mereka khawatirkan, Saudi itu sangat baik sekali di dalam safety gitu ya. Iya. Jadi kenapa tingkat nggak boleh? Oh, karena skenario kalau terjadi kebakaran untuk acid paniknya seperti apa? Itu yang mereka pikirkan. Keren. Gitu, keren sekali. Jadi memang kalaupun mereka akan membangun tinggi, pasti akan acid acid paniknya pasti akan diperbanyak gitu. Karena untuk mempercepat kalau terjadi sesuatu evakuasi cepat. Kalau kemudian pasti mereka akan tingkatkan di sisi akses transportasi di antara Mina, Arafah dan Musdalifah. Gitu. Udah dapat banyak bocoran berarti ya kita nih ya. Dan karena happy sekali kali ya Saudi sama Indonesia juga kali ya. Ya, kita karena memang potensi market yang terbesar untuk meningkatkan menampung akses. Kalaupun Armus sudah ditingkatkan kapasitasnya. Iya. Dan dengan visinya Saudi 2030 kan yang aku denger juga dia ini ngefokusinnya nanti bukan lagi kata-kata umroh dan haji, tapi kayak tourism ya, kunjungan lah visanya. Iya nggak sih? Apa gimana? Iya. Bakal kesana kan bocorannya? Bocornya bakal kesana. Jadi memperluas dan Saudi dengan adanya hadiran nusuk gitu ya, mereka sepertinya akan meningkatkan B2C. Ke semua negara. Gitu. Siapapun punya akses yang sama untuk bisa mengakses fasilitas-fasilitas yang ada di Saudi sehingga mereka mempermudah untuk berangkat umroh. Dan sebagainya. Tentu itu challenge bagi para travel seperti Anda. Wah, siap. Kalau kita ngomongin travel, berarti kan udah dunia usaha nih, pengusaha. Ini kita kerucutin aja Pak Sidik. Gini, nanti sekalian mungkin berangkat dari backgroundnya kali ya, story dari BPKH Limited apa segala macamnya gitu kan. Karena memang ini inline banget ya, mau kita tajamkan di part kali ini. Jadi kan memang kalau ngomongin usaha, berbisnis, ya kan ngelihat peluang karena membuka banyak kuota. Ya 5 tahun lagi lah bisa dibilang ya. 4-5 tahun lagi Saudi Vision 2030. Kan pengusaha-pengusaha kan udah lihat opportunity-nya kan dari sekarang nih. Ya kan 4 tahun lagi kan waktu yang singkat nih. Jadi biar tahu teman-teman, makanya kenapa saya undang beliau juga. Jadi kita harus berdirinya kayak gimana nih? Persiapannya seperti apa ketika pengen dapetin banyak cuan? Dan dibukanya kolaborasi antara Indonesia dengan Saudi dan BPKH Limited ini berarti kan bisa dibilang satu-satunya syarikah yang ada di sana yang mewakili Indonesia. Iya. Betul ya? Iya. Nah, mewakili government ya. Mewakili pemerintah Indonesia. Boleh nggak Pak diceritain ya, maksudnya kita harus ngapain nantinya untuk ketika kuota ditambah, kita ngambil peluang, apakah
banyak kawan-kawan ini cerita yang kemarin ya, kita nggak lagi bahas di masa yang sekarang ini loh Pak ya, baik itu yang udah berdiri BPKH Limitednya atau mungkin di masa pimpinan Anda gitu di sana. Banyak cerita-cerita ketika mau ekspor bumbu, mau dagang bisnis dan lain sebagainya agak susah, dipersulit atau mungkin mau buka store. Nah, ini kan barangkali Anda ada hubungannya di sana gitu loh Pak. Nah ini bisa kita bahas aja, kita runut. Jadi sehingga peta-peta daya lihatnya para pengusaha kita jadi tahu nih ke depannya nih kita gimana sih mau ambil peruntungan. Kan ada ya Aldan di depan Obroy kalau nggak salah di hotel kita ngomong Madinah ya. Itu kan ada restoran Padang ya. Iya. Ya kan kita makan juga di sana kan. Iya. Nah maksudnya kayak gitu-gitu ternyata banyak loh yang pengen gitu kan. Iya. Iya dong, karena kan ini demand-nya kan nggak pernah putus. Jelas demand-nya. Iya. Permintaannya wah luar biasa. Kita ngitung-ngitung kemarin saya sempat ngitung juga ya per tahun ya. Mungkin saya nggak spill di sini karena memang takutnya nggak kebahas nggak boleh dibahas itu ya. Per tahunnya menurut saya make sense gitu. Dengan bayar sekian. Wah, ini dengan saya kan juga pengusaha jadi ngitung-ngitung tuh. Sewanya berapa? Saya kan orang Indonesia yang jaga tuh. Restoran Padangnya. Oh, saya sewanya yang saya tahu sih ya itu bos lah ya, tapi yang saya tahu sekian. Oke. Kos saya hitung lagi. Berapa Mas? Berapa piring sehari? Ya kurang lebih sekian saya hitung. Masuknya luar biasa di sini. Cuma banyak yang nggak tahu gimana caranya buka di sana. Nah ini waktu tepat lewat Anda kayaknya bisa nih ngelola keuangan ini. Pertanyaan keren nih. Oh iya. Dari... Tapi bingung mulai dari mana? Ya gini dah. Siap. Gini dah. Saya cerita BPK Limited dulu ya. Siap. Syarikah BPK Limited. Lengkapnya. 2000 setelah COVID. Saudi itu sudah banyak melakukan perbaikan iklim investasi. Kalau dulu untuk bikin syarikat di Arab Saudi itu wajib ada partner lokalnya. Dulu. Dulu tuh kapan nih? Sebelum 2021 lah. Harus sudah ada. Setelah 2021 persisnya kurang lebih sekian gitu ya. Setelah COVID gitu ya. Saudi melakukan perbaikan regulasi di dalam iklim investasinya. Sehingga saat ini asing itu bisa mendirikan syarikah sendiri di Arab Saudi full 100% punya asing. Tanpa harus punya lokal partner di Saudi. Tentu ada cara-caranya. Dan alhamdulillah BPKH ketika kita mendengar adanya regulasi ini dan kita sangat disupport dengan baik sekali oleh Ministry Investment of Saudi Arabia, semacam BKPM-nya Saudi Arabia lah. Kita diberikan karpet merah sehingga kita bisa mendirikan syarikah di Arab Saudi 100% milik BPKH. Kami tidak punya lokal partner di dalam struktur pemegang saham kami. Terus yang didapetin di Saudi apa? Traffic aja? Maksudnya dia nggak mau bagi hasil gitu dari perusahaan-perusahaan terkait? Kami saat ini pembayar pajak baik di Saudi. Kami membayar VAT di Arab Saudi. Dia dapat dari situ. Kami berkontribusi dalam membayar pajak tahunan. Kami kemudian berkontribusi untuk membuka lapangan kerja bagi warga negara Saudi. Kenapa? Ketika kami membuka syarikat ini, maka kami diwajibkan 34% dari karyawan kami, komposisinya itu adalah warga negara Saudi. Asli Saudi. Oh gitu? Iya. Kayak semacam TKDN-nya lah kasarnya gitu ya? Iya, TKDN Saudi lah ya. Iya. Dan itu konkret. Dan semua digital. Kami ini untuk menjaga compliance kami di Arab Saudi, kami menghandling sekitar belasan platform agar kita comply dengan Saudi rule. Keren. Di sana itu kontrak karyawan itu ada platformnya di Saudi dan itu terconnected, semuanya terconnected, rekening saya, rekening perusahaan, nomor pajak, semuanya terconnected. Keren sekali. Nah, message yang ingin kami bangun bahwa syarikat BPKH Limited di Arab Saudi ini milik bangsa sesungguhnya. Kami open kepada para pengusaha-pengusaha Indonesia yang ingin membuka usaha di Arab Saudi. Dan apapun jenis industrinya. Ketika kami diminta sebagai advisor untuk bagaimana sih cara mendirikan syarikat di Arab Saudi, datang ke kantor kami. Kami sebagai advisor bisa. Karena prakteknya adalah kami sudah bersama-sama dengan beberapa pengusaha di Indonesia yang ada di sana. Kami sudah membuka restoran yang ada di Tower Zamzam lantai 4. Itu kami berpartner dengan lokal partner kami yang 100% perusahaannya juga milik Indonesia. Dan Baristo. Kami ada investasi di sana. Karena semakin banyak warga negara Indonesia yang berusaha, yang buka usaha di Arab Saudi, maka itu memperingan PR kami. Karena kami juga harus berpartner dengan lokal
partner di Arab Saudi kan, tetapi basically ada orang Indonesia. Kami juga berpartner dengan salah satu vendor hotel di Indonesia yang sudah IPO. Dan saat ini kami juga ajak, nggak afdol kalau nggak punya syarikah di Arab Saudi, dan alhamdulillah mereka sudah punya syarikah di Arab Saudi, sehingga ketika membuat kontrak-kontrak dengan aset-aset di Arab Saudi, misalkan kontrak allotment hotel, maka ijarnya itu ada syarikah kita dengan pihak hotel. Series apa allotment? Allotment. Kita bisa berkontrak full year. Ini kita lagi berkontrak. Kami punya kontrak full 3 tahun, 5 tahun dengan hotel di Mekah dan di Madinah. Kontraknya itu adalah syarikah kita dengan ownernya, pihak hotel. Jadi tidak ada perantara lagi. Jadi the real punya hotel kan? Kita punya hotel. Narasi, gue juga ada tuh hotel di sana, gue juga ada di hotel di sana gitu. Itu kan? series biasanya. Iya. Series. Dan posisi series itu dalam kaidah nusuk nanti udah nggak bisa jalan lagi. Oh, makanya gampang kegeser-geser ya? Kegeser-geser. Hotel pindah-pindah apa segala macam gitu ya. Kan kasihan kan udah nyampe sana tuh dipindahin hotelnya. Minimal allotment. Konfirmasi kepemilikan hotel itu minimal allotment, Pak. Lebih amannya ya. Memang series bisa, tetapi lebih amannya allotment. Nah, dengan punya syarikah di Arab Saudi, misalkan Dery ingin buka restoran di Arab Saudi. Kalau Dery bermitra dengan pihak let's say misalkan dengan person di Arab Saudi sebagai lokal partner Dery, bagus. Tapi kan tetap harus berlokal dengan partner sana kan. Iya. Kepemilikan syarikahnya milik dia kan. Iya. Rekeningnya milik dia. Once terjadi apa-apa, Dery hanya sebagai operator saja. Iya. Tetapi ketika Dery punya punya PT di sini, kemudian ingin membuka syarikah di Arab Saudi untuk kemudian bikin restoran kayak Rumah Padang tadi, saya kenal ownernya itu Dery, namanya. Tapi beliau kan masih berpartner dengan lokal di sana, person di sana. Beliau sebenarnya ingin membuka syarikah juga di sana. Gitu. Cuma ya gimana? Boleh nggak tiba-tiba langsung meninggalkan partnernya dari sana? Langsung diurus sama BPK Limited gitu? Nggak gitu cara mainnya? Ya cara mainnya gitulah. Kita juga harus menjaga etika muamalah kita lah ya. Tetapi kami sebagai BPK Limited, kami mengundang kepada para BUMN kah, swasta kah yang ingin berinvestasi di Arab Saudi, kami dengan senang hati kalau kemudian kami bisa menjadi advisor dalam mendirikan sarana. Jadi contoh nih ya, kita langsung teknis aja nih Pak nih ya. Misalnya kayak Pak Rosan meeting sama Pak Pandu sama Pak Doni Oskario gitu kan. Wow, CEO, CIO, COO, Danantara. Wow. Ini kan ngelola dari BUMN gitu kan, profitnya akhirnya diputar gitu kan, biar kita juga kayak Temasek gitu kan, maju gitu kayak Norway apa segala macamnya. Nah, artinya bisa nggak begitu Danantara ini saya random aja ya, ini lewat ke Bapak gitu untuk dikelola keuangannya untuk berpartner bisnis di sana? Model bisnis kita Iya. Kita BPK Limited sebagai business owner. Karena kita punya modal, maka kita allotment hotel, kita juga punya bus. Kita juga punya bus dikelola oleh lokal partner kami di Arab Saudi. Kita juga punya kitchen, kita juga punya restoran. Itu sebagai business owner. Kami juga sebagai agregator. Mengagregasikan? Agregator tahun ini kita mengagregasi beberapa UMKM atau produsen di Indonesia untuk mereka mengekspor bumbu pasta ini dan makanan siap saji ke Arab Saudi. Itu terjadi setelah ada BPK Limited. Oke, sebentar nih Pak. Ini di tempat Anda atau di Menteri Perdagangan? Karena terkait kayak begini ekspor ke sana, ke Saudi, banyak kawan-kawan kita gitu ya. Saya sedikit banyak juga tahu lah edukasinya. Lewat Menteri Perdagangan atau Kementerian Perdagangan, apa seperti apa? Karena nanti di situ ujung-ujungnya mereka gagal banyak faktor ya. Pasti kan ada aturan mainnya gitu ya. Mungkin tidak memenuhi syarat atau kena negatif list apa segala macamnya. Tapi bisa lewat Anda, berarti nggak perlu lewat Kementerian Perdagangan dong? Bedakan dulu dong. Dibedakan dulu dari. Oke. Kita ini sebagai sebagai agregator ini, kami berperan sebagai B2B kan. Iya. Kami berperan untuk membuat bisnis model. Kami berperan untuk meng-create demand yang ada di Arab Saudi. Iya. Kami berperan untuk operating bisnisnya di Arab Saudi. Sehingga bumbu pasta atau makanan siap saji yang dikirim oleh produsen-produsen Indonesia ke Saudi itu menjadi aman karena ada market demand-nya. Iya. Kami yang ada di sana, kami sebagai pembelinya. Oke. Nah, di dalam proses pengiriman tentu
dalam hal ini regulator Kementerian Perdagangan, ITPC di Jeddah itu sangat berperan. Karena peran mereka sebagai regulator, mereka membantu kami misalkan di dalam misalkan ada stuck, ada kendala di SFDA, kendala di logistik atau kendala di perizinan, mereka bisa membantu kami dalam mengklarifikasi ke pihak-pihak terkait yang ada di Arab Saudi. Gitu. Oke. Artinya memang ini kolaborasi yang saya kira sangat baik antara kami dengan Kementerian Perdagangan juga, dengan ITPC di Jeddah juga, dengan KJRI di Jeddah juga, untuk bagaimana membawa produk-produk di Indonesia ini bisa datang ke Arab Saudi. Wah, keren. Itu kan sebagai agregator. Sebagai inkubator. Sebagai inkubator kami juga mengundang para investor-investor di Indonesia yang tertarik ingin investasi di Arab Saudi. Kami juga sudah mendapatkan kepercayaan dari salah satu aset capital di Saudi. Mereka menerbitkan Real Estate Investment Trust Fund dari semacam fund. Fund ini dikumpulkan, lalu dananya untuk mengakuisisi beberapa hotel di Mekah dan di Madinah. Ketika dapat, bentuknya kontrak jangka panjang 5 tahun gitu. Seluruh hotel yang akan dikelola dalam fund ini seluruhnya dikelolakan oleh BBK Limited. Oke. Gitu. Nah, ini kami juga mengundang bagi para investor yang ingin membeli fund. Kami juga punya melalui aset manajemen tadi, karena kami sebagai off taker dari atau beneficiary dari aset-aset sebagai underlying dari fund tersebut. Kami juga mengundang para investor yang ingin berkolaborasi untuk oke, saya ini ada hotel. Ini mau di kontrak untuk 5 tahun atau 10 tahun. Kami kan bisa melakukan ijar directly antara kami dengan owner selama 5 tahun atau 10 tahun. Nah, investor ini yang ingin berkolaborasi dengan kami boleh. Atau misalkan hotel manajemen Indonesia ingin masuk ke sana. Oke, ini ada hotel, tasghilnya kami, operating hotelnya kami. Misalkan operator hotel kami bisa mengajak nih manajemen hotel mana yang ingin punya bisnis di Arab Saudi. Silakan, ini ada hotel, butuh operating hotel, butuh manajemen hotel, silakan masuk melalui kami. Ini yang plan yang ingin kami lakukan. Dan saat ini stages dulu nih jadi. Kami saat ini baru ada allotment di Mekah, itu di Hilton Convention Mekah. Kami juga ada allotment kontrak 3 tahun di Golden Tulip Ansor di Madinah. Itu hotel kami. Golden Tulip yang Ansor ya, karena ada banyak Golden Tulip tuh di Madinah. Golden Tulip Ansor. Kami sedang mencari beberapa hotel di Mekah dan di Madinah. Setelah kami cukup perform di 2 hotel ini, kami yakin ini karena dana umat nih dari. Kami harus hati-hati cara mengelolanya. Karena kami sudah perform tahun 2024 perform, jadi kita confident gitu. Kemudian kita ingin ekspansi lagi dengan menambah beberapa jumlah hotel yang di Mekah dan Madinah, baik melalui dana kelolaan haji, dana kelolaan haji, atau kami mengambil partner, sehingga keuntungan kami, ROI-nya kami sehingga naik lah. Jadi tahu lah leveraging, ketika kami memperoleh leveraging kan tentu ROI-nya akan naik. Leverage-nya kali berapa pasti berhubungan sama return-nya kan nantinya investment-nya. Nice. Gitu. Boleh praktek nggak atau mungkin teknisnya nggak Pak? Mungkin caranya gimana, syaratnya apa aja? Kita runut kali ya. Tadi kan saya dengar ada crowdfunding, ya fundraising, crowdfunding lah. Ya kan dari berbagai macam perusahaan atau mungkin perorangan kali bisa juga ya. Kalau yang pengen punya bisnis hotel di sana, sama satu lagi tadi apa ya? Sebelum fund tuh perorangan ya berarti ya, pebisnis atau pengusaha yang memang mau kirim bumbu, pakaian atau apapun itu. Mau dari mana kita obrolannya? Dari yang agak berat sedikit kali ya, dari B2B-nya baru nanti ke B2C-nya. B2B berarti tadi saya dengar fund. Berarti ini crowdfunding. Kalau fund bukan B2B. B2B-nya dengan Anda kan? Kalau B2B dia joint operation sama kami. Iya kan ada B2B sama dia. Iya, dia B2B. Ketika B2B berarti dia joint operation dengan kami. Spesifik ke satu objek tertentu. Iya. Nah, itu B2B. Tapi kalau dia hanya beli fund ya dia pegang instrumen saja. Cuma kan dia sama Anda sama BPK Limited kan berarti kan lagi B2B kan, abis itu baru B2C-nya di sana. Kalau dia beli gini Der, kalau dia beli fund, dia belinya lewat aset manajemen. Aset manajemen under Capital Market Authority Saudi Arabia. Karena saya tidak bisa menerbitkan REITs fund. Kami sebagai
beneficiary dari aset yang dikelola dari iya. Red Fund itu. Kalau di sana dia nggak bisa fundraising ya? Yang fundraising itu adalah aset manajemennya. Iya. Under Capital Market Authority Saudi Arabia. Iya. Under OJK-nya Saudi lah ya. Iya. Itu. Nah, dia yang raising fund. Iya, karena Nah, investor di Indonesia dia beli di instrumen fund di situ. Ketika beli di situ, terkumpul lah dana misalkan 1 triliun gitu. Iya. Dana itu kemudian digunakan untuk mensewa beberapa hotel. Oke. Kamilah yang sebagai operator hotelnya. Oke. Gitu. Ya rapi sih ya. Kalau fundraising sendiri bahaya banget di Nggak negara boleh. orang nggak Nggak boleh boleh. karena dia punya Nggak boleh. OJK di sana yang buat Tapi mantau ya. kami bisa juga melakukan joint operation. Oke. Let's say. Nah, ini B2B nih. Nah, Misalkan gini, Der, ini ada hotel hotel yang paling bagus di Madinah? oh iya, di yang tengah-tengah itu tuh ada Maden, ada Sofitel tuh apa? Misalkan Maden. Iya Maden. Der, ini ada Maden nih. Hmm. Ada Maden atau Sofitel lah. Atau Hilton. yang paling depan itu Sat mah Taiba Front ya. Bisa Taiba. Hotel Dan Taiba. Taiba Front ditawarkan ke gue 5 tahun kontrak. Butuh 200 juta. Mau masuk nggak? Udah, kita bersirkah. Oke. Kita bermusyarakah. Oke, saya gue 10%, lu yang 90% ya. Dari nilai kontrak. Nanti ijarnya gue. Yang operate gue. Taswiknya kita bareng-bareng deh. Taswiknya, pemasarannya bareng-bareng deh. Operatornya tetap Taiba. Ya. Misalkan sebagai operator hotelnya kan. Bisa jalan kayak gitu. Itu joint operation. Oh, enak juga ya. Nah, bagi para pengusaha Indonesia, mereka enak berpartnernya dengan orang Indonesia. Aman. Dengan government, kami gak akan lari kemana-mana. Bener-bener resmi dari pemerintahan Indonesia kan? Iya. Dan yang kedua, benefitnya adalah ijar kontrak sewa hotel itu antara kami dengan pihak manajemen hotel. Tidak ada perantara. Oh yakin tuh, biasanya kan dioper-oper lagi. Enggak dong. Kan ijar banyak kuenya ntar. Ijar itu di sana tuh ijar elektronik, Der. Oke. Ada namanya elektronik ijar. Jadi secara elektronik itu platform itu connect dengan mahkamah pengadilan Saudi. Once terjadi dispute, perdatanya langsung ke mahkamah. Langsung ke mahkamah mengenai elektronik ijar dengan ijar gitu. Lebih secure lah. Nah, coba dibayangkan juga, Der, kalau tidak punya syarikat di Saudi, bagaimana bikin kontrak ijarnya? Ya nggak bisa. Kan harus sesama syarikat di Saudi. Ilegal, maksudnya tiba-tiba langsung bisnis. Ilegal, apalagi kalau nanti mau transfer uang ke Indonesia. Ini transfer apa nih kan gitu. Kalau sekarang udah jelas. Cakep nih guys. Buat para pengusaha kita bisa usaha yang istilahnya autopilot kali ya, mungkin bahasa kerennya begitu ya. Karena di mana jelas. Apalagi tadi, bentar. Hotel-hotelnya apapun itu, Pak. Apa memang tertentu aja? Tadi beneran sebagai contoh, Taiba. Sebagai contoh itu. Oke. Karena nyari hotel di Saudi, resourcesnya susah. Kita kan udah travel umroh ya. Ngerasain sekali gitu ya. Ya meskipun saya di sini kan ya as a komisaris gitu ya di unit, tapi kan di bawahnya holdingnya PT Kasih Solusi Usaha Indonesia gitu. Kita ada direktur utamanya, kita ada di rootnya gitu kan, yang memang kita pantau dari holding gitu ya. Itu ngeliat dari laporan-laporan cerita-ceritanya, gak dapet permintaannya misalnya ke Maden, susah nih ternyata nih. Permintaannya misalnya tadi misalnya ke hotel-hotel inti lah gitu, susah juga ternyata di sana ya. Itu kan user kan, sebagai user. Nah kalau ini kita sebagai penyewa long term 1 tahun atau 5 tahun, itu lebih susah lagi. Resourcesnya itu very scarcity lah. Dan enaknya kalau bisnis sana berarti kan nggak cuma berharap dari jamaah kita. Ini kan orang yang nyawa di sana kan dari jamaah-jamaah seluruh dunia berarti ya. Iya. Mulai berapa Pak investment? Kita ngomong funding atau apapun itulah. Nggak nih tertarik meskipun nanti sahamnya 0, atau 1%, 2%, 3%, tapi kan kita punya kepemilikan di sana kan. Der. Seru nih. Der, misalkan di Madinah ya. Madinah itu ini langsung spesifik deh. Udah langsung kita teknis aja langsung lah. Madinah itu area yang paling familiar untuk Indonesia itu daerah Simaliyah. Sisi utara. Iya. Gitu ya. Utara berarti yang belakang apa depan nih? Enggak dong. Simaliyah. Favoritnya Indonesia mah belakang saf. Iya. Favoritnya Indonesia itu depan Nabawi. Taiba, Maden. Iya, yang masuk dari belakang saf kan? Iya, itu daerah Simaliyah. Iya. Itu favorit situ. Itu hotel walaupun di range yang paling luar itu namanya selama di markaziahnya Simaliyah, itu hotel semua kepake.
Umroh, haji semua kepake. Ada 4 ring itu guys. Ini biar Ya 4 ring ya. FYI aja biar tahu. Jadi ada ring 1 Taiba, Yang paling Sofitel. ujung itu yang paling ujung pojok yang deket Flyover. restoran Jawa itu Kayan Internasional. Itu penuh gitu Indonesia. Kalau ke arah flyover nih, lurusan dari apa namanya? Pintu 33 tuh yang tengahnya center of gate-nya itu. Yang ada Sunda restoran itu kan ya. Iya, Itu juga penuh tuh. susah ya. Penuh. Nah, ini untuk mendapatkan kontrak hotel ini susahnya bukan main. Rata-rata owner hotel tuh ketika mendapatkan mereka ingin kontrak biasanya 1 Muharram mulainya ya. Mulai Muharram ke Muharram itu ya. Itu mereka sudah dapat penawaran itu mungkin 30 atau 20 atau 30 penawaran dari berbagai macam potensial investor. Dan sifatnya cash basis der. Itu yang sering kali saya kalah. Mereka emang Sifatnya cash basis. Kuat. Iya, gini. Oke, gue mau ngambil deh yang sekarang jadi Peninsula aja. Gue udah kasih LOI nih. Dia tuh terima 40 LOI yang sama. Dan ketika kita once deal, gue cuma dikasih waktu 1 minggu atau 2 minggu untuk bayar lunas. Oke. Artinya memang gue harus punya standby dana. Iya. Makanya Itu kita dah. mau mengajak buat para pengusaha nih. Saatnya kita punya usaha di Saudi langsung di hotel nggak main-main, man. Demand hampir tidak pernah tidak ada gitu loh. Nah iya itu. Selalu saya dikasih dihadapkan dengan cash basis. Kok kenapa nggak di planning sebelumnya? Itu repotnya. Karena informasi hotel disewakan itu sangat rahasia sekali biasanya. Mereka bisa merahasiakan. Lalu kemudian ketika kita bisa mendapatkan akses kepada ownernya, oke ini ada kita bisa menyewa untuk periode mulai 1 Muharram misalkan kan, tahun 1447 gitu ya. Itu aksesnya cukup susah. Ketika ketemu dengan akses, dananya udah ready atau belum? Jadi kalau kita baru dapat hotel, terus kemudian kita bikin FS dulu, bikin proposal dulu, ya salib lah sama orang-orang Mesir. ketinggalan deh. Ngebut ya. Itu yang terjadi sering kali itu yang terjadi. Iya, Itu sering kali terjadi. Jadi teman-teman sekedar informasi ya, karena saya juga pemilik travel. Jadi kadang kita tuh kenapa dipindah-pindah jamaahnya ya? Jamaah ini gue mewakili nggak cuma travel kasih umroh saya doang ya. Ini mewakili kawan-kawan yang pemilik travel di Indonesia gitu ya, baik itu yang di asosiasi atau tidak gitu ya. Itu kesian mereka dipindah-pindahin hotel-hotelnya. Kadang yang jadi babak belur adalah si travelnya, karena jamaah nggak mau tahu. Kenapa gue udah nyampe sana dipindah-pindah apa segala macam gitu ya. Karena nyatanya mereka juga kolaborasinya kan sama lokalnya sana. Begitu sama negara-negara lain yang mungkin maaf nih yang lebih kuat, kita ditendang men. Nah itu makanya kita butuh seperti beliau nih, BPK Limited apa segala macam yang ngejagain gitu. Itu juga salah satunya kali ya. Jadi kan pengusaha-pengusaha bisa nggak satu asosiasi travel kolaborasi sama Anda? Bisa sangat. Cakep kan. Jadi kita juga punya hotel, kita secure gitu loh. Jamaah kita tuh nggak yang dipindah-pindahin gitu. Ya alhamdulillah sih kasih umroh sih nggak pernah kayak begitu. Alhamdulillah kita nggak pernah dipindahin hotelnya yang tiba-tiba hari pertama, hari kedua pindahin gitu. Enggak sih. Tapi agak ngejaga-jaga, mendingan kita kolaborasi kali. Kita kuat deh. Pak, ada 2 aspek nih Pak nih. Ini saya karena memang di bidang kami juga, jadi kayak saya benar-benar menguasai obrolan lah, insya Allah lah ya. Ini kan ada 2 berarti yang saya baca nih. Yang pertama, hotel yang udah beroperasi, dan yang kedua, apakah hotel yang kosong belum beroperasi, meskipun ini yang sebenarnya ini yang cara pemikiran besarnya gitu ya. Kan pasti kan mulai lagi dari awal ya. Itu juga Anda bantu juga. Kayak contoh di seberang Maden itu kan Ya ada. nggak ada goib tuh. Itu bekas apa sih, lupa sih. Jadi gini, itu bekas Roda Luxury Ansor. Oh iya. Lalu belakang Maden itu Hotel Verus. Belakang apa samping? Sampingnya Maden, sampingnya Oh, Nozol itu, samping Nozol itu Hotel Verus. Oh iya. Sampingnya lagi itu Hotel Ilyas. Iya. 3 hotel itu mangkrak. Iya itu. Itu sebelum Covid, sebelum pandemi. Itu punyanya pensiun fund Saudi. Kita bisa akuisisi hotel itu. Cuman Cakep itu tempatnya. kalau saya datang ke pensiun fund Saudi, ini siar saya, mereka langsung ngecek siar masuk ini, rekeningnya ada berapa. Ketika saya mau nego, ya dong. Oh iya. Paham kan? Nah, ini peluang sebenarnya kalau kita mau ngambil itu 3 hotel itu. Wah, kapasitasnya lebih dari 2.000 kamar. Itu cakep banget itu. Ilyas itu 1.000 kamar. Luxury Ansor itu kurang lebih ya 700-an kamar lah. Verus lebih sedikit, mungkin sekitar 500 kamar. Tetapi hotel itu harus direnov, Der. Iyalah itu udah renov, udah ya, renov mungkin 1 tahun lah ya. Iya. Renov interior furniture-nya. Lalu kemudian kalau kita sewa, berarti kita ada 1 tahun hilang.
Nah itu deh, tinggal dikalkulasi harus masa sewa harus minimal 10 tahun. Itu bisa merah putih di situ. Kalau pakai logo kami Dan, kalau dari lihat logo BPK Limited itu ada warna merah putihnya, sengaja saya. Itu ada Keren. merah putihnya. Karena Ih, kami keren ingin banget Indonesia. mengibarkan bendera merah putih di depan-depan hotel-hotel yang ada di Mekah dan Madinah secara tidak langsung. Ush. Guys, gandengan yuk guys yuk. Kok jadi gue yang semangat ya? Lu coba deh ngerasain deh. Ini gue bocorin tapi nggak mau detail ya. Ya biar teman-teman yang lainnya aja lah yang punya hak yang lebih senior. Cuannya gurih loh. Gue pengen ngomong begitu ya. Cuannya gurih. Nah jadi gue mau ngajak buat teman-teman pengusaha nih. Ayo dong. Ada hotel-hotel tadi itu saya memang pantau tuh ketika mungkin saya jalan-jalan ya kan kita pernah di Maden, sering di situ-situ lah ya. Itu kan seksi banget tuh. Apalagi kan banyak yang mau ke Kiva Coffee itu. Itu mimpi saya Dar. Wah, keren banget itu. Luxury Ansor itu. Luxury Ansor itu kan dulu bekas Luxury Ansor kan? Itu mimpi saya tuh Dar. Gimana merah putih ada di situ Dar. Barang-barang nih berarti nih. Kebutuhannya berapa sih? Saya mau ngitung-hitungan bego aja deh. Kayak misalnya sekian, lu sebut aja Pak, jebret. Baru nanti kita panggil teman-teman di semua. sini nggak apa-apa nih. Ngitung aja kebutuhannya berapa. Itu nggak nanti besar. saya langsung lempar ke asosiasi. Itu nggak besar. Kita keroyokin semua. Itu nggak besar. Berapa nggak besar? Kebayar aja sama Derry. Asal Derry Emang siapkan. nggak nyampe ratusan T gitu? Ratusan miliar sampai T gitu? Itu sewanya kurang lebih nih ya. Sewanya itu kurang lebih antara etis gak sih Dar kita nyebut di sini Dar? Nggak apa-apa lah. Kalau calon investor kan harus clear. Oke Dar. Nggak apa-apa ini. Masa beli kucing dalam karung kan Anda lebih tahu. Sampaikan informasi daripada ntar balas-balasin DM nggak sempat. Ya tapi kan itu kan ada ownernya di sana kan. Iya. Ada. Tapi perkiraan kita tuh sewanya saja itu sekitar 60 sampai 70. 60 sampai 80 juta lah. Kita nggak tahu ya. Sewanya Rupiah setahun. apa sih? SAR. Dolar. Kita ngomong SAR ya. dong. Hitungin Dan kali 4.300 coba. Berapa sih sekarang SAR? Segituan ya? Iya, ya kurang lebih 250 miliar lah. Lalu kemudian sampai T apa sih Pak? Hah? Oh tapi rame-rame kita keroyokin. Iya, lalu kemudian renov. Renov yang sebagus-bagusnya paling 100 juta SAR. Oke. Berarti kita amortis 10 tahun lah renovnya. Berarti cost 1 tahun kan 10 juta lah. Sewanya tadi 80 juta tahun pertama hilang lah. Kita amortis lagi lah 8 juta kan berarti 18 juta kan untuk renovasi dan sewa 18 juta. Di tahun kedua kita mulai jualan nih. Tahun kedua sewanya tetap dong 80 misalkan ya. Iya. 80 plus cost tadi amortisasi sewa sama amortisasi renov. 18 berarti 98. Itu 98 saya kira di atas 20% ROE dapat. Gede banget. Di atas 20% dapat ya? Insya Allah dapat. Cakep itu. Di atas itu dapat. Tapi yang paling penting itu adalah gimana kita mengibarkan merah putih Dar. Iya. Gue jadi nasionalis di Arab Saudi. Ini ada dua loh hal. Yang pertama adalah kita menguntungkan dari dapur masing-masing. Jamaah kita. Berapa tadi? 2.000 kamar kan? Iya dong. Kalau di satu hotel Luxury Ansor itu kurang lebih 1.000 kamar. Ya. Yang depan Maden ya, seberang Maden ya. Seberangnya Maden yang terbengkalai itu tuh yang di Hook juga sama. 1.000 kamar. Cuman itu rata-rata suite. Harus dipecah dari standar biar ekonomis. Oh ya nggak apa-apa kan tinggal disekat-sekat. Iya. Sebentar, ini depannya bukan depan yang ke arah tower of gate yang si Madinah itu bukan ya? Depannya samping ini kan? Iya, ini depannya Maden. Seberangnya Maden, sampingnya Sofitel. Iya. Nah, itu seberangnya kan mereka mindsetnya seberangnya ke arah tower, bukan ke sana. Seberang ke sini. Iya. Yang jalanan besar itu. Iya. Yang dekat UMKM but itu. Cakep itu. Ya, lu pokoknya hitung-hitungan mau lebih detail langsung aja hubungin ke BPKH Limited ya. Tapi intinya gitu deh, saya tegaskan lagi ya. Seluruh keuntungan BPKH Limited itu kita biarkan sebagai dividen. Dividen kepada BPKH ya. Dividen oleh BPKH digunakan sebagai support nilai manfaat untuk jamaah haji yang berangkat dan tunggu Der. Oke. Itu Der. Dan gini teman-teman ya, ini coba saya bantu screening ya. Kan teman-teman kan harus tahu nih, apalagi pengusaha, investor ini kan jelas baca laporan, jelas prospektus, jadi nggak asal invest. Baik itu mau saham, mau itu kripto, mau itu apapun itulah. Nah, saya bantu coba terjemahin. Beliau ini BPKH Limited, keukurnya dari, karena saya juga pengusaha, kelihatan bahwa sebagaimana perusahaan bisa struggling, meskipun modalnya tipis.
Saya kasih tahu, boleh saya bocorin di sini ya? Boleh. Boleh ya, nggak Boleh. apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Iya kan? Anda itu kalau nggak salah modal awalnya aja 40 juta. Rupiah. 40 juta rupiah ngelolain dana dengan investment kita ngomongnya ya. Sekian dan dipercaya, itu menurut saya adalah perusahaan yang sehat loh kategorinya. Karena nggak mudah. Nah makanya hati-hati kalau teman-teman misalnya mau nginvest, mau kita kolaborasi. Tapi perusahaannya tuh mungkin begitu fundraising aja udah disuntik langsung $1 juta, $10 juta, ya dikasih duit 100 miliar juga gue juga insya Allah bisa ngapa-ngapain, tapi masalahnya perform nggak, itu aja tuh poinnya kan. Tapi Anda dari 40 juta dilipat gandakan jadi sekian, berarti kan orang-orang keuangannya tuh udah sakti mandraguna tuh berarti tuh ya. Dan ini aku boleh cerita nggak, Iya, awal-awal berdirinya, Der? Oke. Minta waktu aja sih gitu. Boleh. Jadi awal berdirinya BPKH Limited ini ketika kita mendapatkan karpet merah dari MISA, Ministry Investment of Saudi Arabia, mereka tuh mimpi besar bahwa BPKH akan invest besar tuh. 1 billion SAR misalkan. Mimpi mereka. Tapi bagi kami memandang bahwa ini dana umat, cuy. Kita harus hati-hati ketika kita invest di investasi langsung di Arab Saudi pula gitu kan. Kita hati-hati. Maka di tahun pertama kami memang boleh dibilang nggak ada modal gitu kan. Tetapi modal besar kami adalah nama BPKH di sana. Dan kemudian alhamdulillah di tahun pertama kita dapat konsesi untuk pengelolaan seluruh hotel jamaah haji di Mekah, Der, tahun 2023. Oke. Di situ kami belajar untuk hotel-hotel selama musim haji itu yang disewa oleh Kemenak itu hotel Indonesia. Maka di lantai-lantai restoran dan lobi itu kita komersialkan. Sebelumnya liar, Der. Kita tata kelola yang rapi, kita rapikan. Yang menyewa harus melalui BPKH Limited. UMKM, pengusaha-pengusaha Indonesia yang di Mekah kemudian bisa jualan di hotel-hotel jamaah haji. Keren. Melalui kami kelola. Catering ya, itu cuan banget loh, itu poin harga. Kantin-kantin sekarang, Der, jamaah haji itu bisa menemukan soto, bisa menemukan bakso. Sejak ada kami kelola, mulai dari tahun 2023. Coba biar konkret Pak Izin. Berapa kira-kira pendapatan UMKM catering makanan-makanan ketika banyak jamaah haji di sana? Cuannya, revenue-nya, tembak aja langsung. Tergantung daerah. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, biar hotel teman-teman bisa besar, dong, UMKM juga untuk biar bisa punya catering di sana untuk ngelayani jamaah haji bisa dong. Iya deh. Gini. Kita akan cari pilih nih hotel besar, lalu kemudian jamaah haji misalkan daerah-daerah yang suka belanja, itu pasti cuan. Tapi mohon maaf nih, ada juga hotel dihuni oleh beberapa daerah yang hemat. Iya. Itu nggak cuan, gitu aja ya. Kita ngomong Mekah, Madinah nih. Di Mekah. Di Hajiat. Hajian, ketika musim haji, itu kan ada tahun ini ada 212 hotel yang ada di Mekah. Oke. Kloter-kloter kan macam-macam nih. Ada dari Makassar, dari Jawa, dari Surabaya, dari Jakarta dan sebagainya. Mereka masukin beberapa hotel kan. Nah, mereka dagang di situ. Itu memang rezeki, Der. Ada hotel yang salesnya bagus, ada hotel salesnya nggak bagus. Oh iya. Tergantung dari jumlah jamaah, tergantung asal jamaah. Iya. Tetapi rata-rata mereka bisa mendapatkan cuan gitu, UMKM itu. Nah, yang saya ingin positif gini, Ber. Saya ingin ceritakan 2023 kita mengelola sekitar 18 lapak. 2024 kita bisa 80 lapak. Ini modal besar kita. 2024. Lalu kemudian 2024 kita juga agregator untuk mengirimkan bumbu pasta pertama tahun lalu. 76 ton, nggak banyak, tapi kita udah mulai. Kita juga sudah mulai mengirimkan makanan siap saji tahun lalu. Nah, ini income kita tahun 2024. Sehingga kenapa kemudian tahun 2024 di Juli kemudian kita alhamdulillah dapat modal dari BPKH signifikan 50 juta SAR, 200 miliar lah ya. Okay. Lalu kemudian di akhir 2024 kita bisa memberikan profit dengan ROE 9,8% itu. Itu berangkat dari itu tadi. Tetapi sebenarnya kenapa kami memang tidak langsung invest besar di depan? Kami butuh learning curve. BPKH juga membutuhkan belajar secara bertahap investasi di Arab Saudi agar aman gitu, Der. Nah, sekarang kami sudah memasukin proses yang sekiranya cukup matang untuk kita bisa ekspansi ke depan. Oke. Karena kita sudah tahu bagaimana bisa diakomodasi catering dan bus dan beberapa
ya behavior culture Oke. Saudi kan beda dengan Indonesia. Oke. Gitu. Coba aja kita pretelin Pak, kira-kira apa sih yang bisa dimasukin? Apakah hanya makanan? Maksud saya itu loh. Dari mulai level yang tertingginya adalah si hotel tadi ya. Dari mulai bawah apa? Kalau mau bisnis mulai dari hotel. Oh, dari hotel justru ya? Justru dari hotel. Karena ketika kita bisa mengakuisisi satu hotel full there, bisnis turunannya banyak. Oh iya, ding. Bisnis turunannya Kita banyak. bisa bantu buat mereka-mereka Catering pasti ke kita. catering pasti situ juga ya. Orang Pasti kita ke yang kita. pegang kok Indonesia Iya. merah putih. Lalu di bawahnya mahal tijariyah, kios-kios itu bisa kita atur. Oh iya, kan di atas hotel pasti selalu di bawahnya tuh ada kios-kios. Bisa kita atur ya? Bisa kita atur. Ingin kita Lah kalau orang atur. Saudi juga yang mau nyewa gimana? Enggak, kita bisa Saudi juga bisa prioritasin ya? nyewa, tapi kan kalau kita memprioritaskan sesama anak bangsa sendiri kan boleh. Cakep. Gitu. Jadi mulainya dari hotel. Oleh-oleh gitu di sana ya. Oleh-oleh kemudian kita buat serasa nuansa Indonesia di sana. Kan juga bisa. Tapi bisa mulai dari hotel. Karena ya lo tahu sendiri deh, revenue stream terbesar dari hospitality kan di catering. Oh iya. Kayak catering kita bisa punya sendiri. Habis itu kemudian equipment dari hotel, dari bantal, dari handuk dan sebagainya. Mulai dari situ. Vendor-vendor masuk semua ya, Iya, Indonesia ya, keren. Ayo Der, kita Ayo ada. dong. Ya, saya mengundang dan mengajak buat teman-teman semua, yuk kita kolaborasi bareng sama BPKH Limited. Ya, detailnya mungkin kita bisa buka ya sosial medianya apa segala macam ya. Kalau mau nanya-nanya, mau langsung nggak tahu nih, ini saya mengajak buat teman-teman semua langsung ke nomor telepon. Kan nggak mungkin payment gateway dong. Menjualan apaan gitu langsung. Yaudah bang, gue juga bayar langsung nih gitu kan. Ini kemana? Adminnya mau nanya-nanya? Ada di IG kita ada, tapi followernya belum sebanyak dari kecil masih. Kita baru. Enggak lah, justru Mama kan beda industri, kita kan media gitu ya. Nah ini ada di BPKH Limited. Di sini apa link atau DM atau apa detailnya, atau kita cantumin nomor yang bisa dihubungin di bawah boleh nggak? Ada nanti Ada bisa ya? ada. Kita cantumin di deskripsi ya. Langsung tinggal klik aja di sana. Mungkin apakah ada pertemuannya kapan apa segala macamnya. Jadi karena pokoknya gini, ini nggak menutup apapun industrinya lah. Jadi lu tinggal hubungannya, terutama memang gue sih nafsu banget mengenai hotel ya. Kita bisa kolaborasi, nggak harus pemilik travel ya, tapi pengusaha juga bisa ya. Urunan gitu bisa ya, rame-rame ya. Bisa nanti Tinggal kita dihitung jiwa aja kan? Kita jiwa aja, kita sirka aja. Kita Kita kan tahu akad dari sirkah musyarakah gitu lah. Siap. Ya musyarakah boleh ya kan, nanti tinggal kolaborasi aja seperti apa, kita patungan rame-rame. Atau mungkin kita fasilitasi, kita bantu link kita juga tuh di bawah. Cantumin aja deh, dan sekalian deh saya kepikiran untuk kayak misalnya Google Form gitulah. Nah, detail-detail ini takutnya ada yang sungkan nih. Start from, anggaplah kita fundraising misalnya. Start from berapa duit ya? Ada yang bawa 20 juta, 50 juta, 100 juta, itu bisa nggak sih? Bisa-bisa aja ya. Ini kita skemanya kita atur gitu loh maksudnya. Skemanya kita coba customize gitu. Tergantung bisnisnya ya. Tailor made. Kalau misalkan kita lagi Hotel langsung. kalau hotel ya. Patungan langsung buat hotel gitu. Tadi kan kebutuhannya berapa? 100 miliar. Rame-rame aja. Kayak semacam bursa lah. Ya, crowdfunding lah, semacam gitu. Pasti pada mau lah. Tutup mata bulanan RUPS tahunan aja ya nggak? Cakep banget. Bisa dianalogin nggak sih? Kira-kira tadi return tadi tuh kayak bisnis apa, berapa per bulannya gitu? Kayak Ya, ada hitungannya sih, Dar. ada hitungan ya? Hitung aja. Hitungan itu tergantung dari berapa kemampuan kita untuk menego harga perolehan hotel, Iya. lokasi. Iya. Lokasi penting juga kan? Rame-rame aja, tapi buka juga kayak semacam fundraising, kayak misalnya orang punya 50 juta, 100 juta. Ini kan skema kan banyak rupa ya, 1001 macam ya. Banyak rupa, tapi maksudnya kayak saya mau ngambil yang dari yang minim-minim dulu deh. Kayak semua punya saham gitu, saya mau punya hotel gitu kan, asik banget dari dana 50 juta, 100 juta gitu. Kita tentu nggak bisa membuka fundraising secara publik gitu kan, karena kan itu harus diatur OJK dong. Kita bikin PT aja. Gitu. Tapi berusaha kalau, dari perusahaan aja, boleh. Kalau misalkan gini, Perusahaan dari investment? Dari bikin PT investment lah ya. Iya. Dari yang bikin Ada. investment nih di sini, Iya. PT di Indonesia investment untuk investasi di Haram gitu kan, Iya. Mekah atau Madinah. Lalu kemudian berkolaborasi dengan kami, ber-CO dengan kami, joint Itu. operation dengan kami, gitu. Kan memang kalau memang dari PT yang resmi ya kan, KBLI-nya jelas, memang perusahaan investment banyak lah, nggak harus saya juga gitu kan, kita pakai kawan-kawan lah banyak, kita bisa ajak yang memang udah kredibel gitu kan. Udah masuk lewat PT rapi ya kan, mau berbadan apa, mau fintech, mau apa yang berbadan diawasi oleh OJK misalnya, resmi kita masuk sana semua, langsung mau berapa PT, ayo kita gabungan. Ya kan, langsung kita panggil deh BPKH Limited, das, masukin berapa kebutuhan.
Cakep ya nggak? Ketika ke sana kan jadi saudagar, raja minyak di sana ya kan. Di Saudi kita nongkrongnya di situ, kita bikin konten bareng di situ. Ekosistem hub gitu loh, kebangun di situ. Gue sih ngincer yang seberang Maden itu tuh. Itu mulu kayaknya di otak gue. Berarti sama dong kita. Mimpi kita sama. Ya iyalah, saya mudah mandir mulu, orang ATM langganan saya tuh di Maden, kadang di Obroy, kadang agak unik juga tuh ya. Allah itu mimpi saya pertama di Madinah. Saya tuh selalu Twin Tower Twin apa sih Gate of Central of Madinah itu loh. Dua itu kan pusatnya kan di situ tuh yang pada foto-foto tuh pintu 333. Ya kan? Tiba-tiba kalau saya misalnya belanja langganan saya kita di apa si Al Hamzah tuh enggak ini Rashid punya toko jubah apa kan kita bawa jamaah kita ke sana. Kalau ada yang butuh ATM kan, butuh cash apa segala macamnya kan, jamaah-jamaah kita tuh andalan saya. Ini masukan juga ya, Anda kan mungkin bantulah. Berkali-kali jamaah kita maupun saya sendiri itu kartu ketelan, cash nggak keluar di ATM-nya Obroy. Gaya lo Obroy, hotel doang bagus. ATM lu kadang nyangkut-nyangkutin jamaah gue loh. Kesel banget gue, coba sampein deh. Itu bukan Obroy-nya, itu banknya tuh. Iya benar banknya. Maaf Obroy. Ya Anda maksudnya inilah apa sih namanya? Ini apa? QC. Banknya memang. Gue mau nyebut nama banknya lagi. Tapi nggak usah lah. Di situ videografer saya ketelan lagi kartunya. Hampir saya udah kejebak mau bayar sesuatu. Saya mau aduh ATM yang ini lagi. Coba silakan Gen kalau mau masukin. Itu nanti kalau Derry udah punya syarikat di Saudi nih Dar, bikin aja syarikat Saudi. Temenin kami. Boleh. Temenin kami. Nanti Derry udah punya Igoma, bisa buka rekening di Saudi sendiri. Cakep. Iya dong. Iya. Ya udah termasuk kita di hotel tadi tuh ngiler banget tuh. Saya kalau ke ATM Maden tuh. Iya. Al Raji mah saya udah the best lah. Saya kalau yang kebaikan saya kasih tahu. Cari ini buat para jamaah umroh. Saya nggak di-endorse ya, tapi ini not financial advice lah, tapi saya cuma berdasarkan pengalaman saya. Ngambilnya di ATM Al Raji aja yang warna biru. Yang lain hati-hati ya oknum ya, nyangkut kartu lo. Nah, itu ngelewatin hotel itu, Bos. Depan yang apa terbengkalai itu. Iya. Dia kan kalau dari sana tuh H&M, dari Starbucks, dari apa tuh pintu 339 ya. Kan selalu lewatin situ tuh. Gue selalu ngelewatin kan gelap tuh kan. Cakep banget nih hotelnya. Enak nih kalau kita punya usaha. Kita ngayal aja dulu, ya nggak? Lewat situ. Cakep lagi posisinya. Kenapa mangkrak gitu ya. Tadi gue mau coba kris kali ya. Gue bayarin aja nih hotel kali ya gitu kan. Tapi nggak ada barcode-nya. Ya nggak Mbak? Gue mau langsung scan nggak bisa. Tadi mau gue langsung beli. Oke aman ya. Kalau mau coba nanya-nanya langsung ada di bawah tuh. Kita bantu buat adminnya atau mungkin apalah kita kolaborasi. Lu DM gua juga bisa kita jembatanin. Ada yang mau ditambahin nggak Bapak CEO? Buat kawan-kawan semua terutama pengusaha. Apa peluang-peluang yang belum kita bahas ya? Tentang syirkah ini di sana. Saya kira cukup banyak ya tadi ya. Udah dari udah dari akomodasi, transport. Kami punya bus. Dan saat ini kami juga sedang mengejar untuk kontrak menyelesaikan kontrak dengan Haramain. Oh berarti railway. Bisa ya? Nggak melulu untuk fokus pada nginvest di hotel, tapi kalau mau bangun vendor buat bis, apalagi sih muasasa di sana? Bisa Der. Iya kan? Kami punya apa? Bus kereta. Iya, bus kereta. Al-Ula kadang juga ada vendornya tuh. Iya. Kan kayak gitu-gitu tuh. Itu bisa juga berarti bisnis sana. Ya? Dibantu ya? Insya Allah bisa. Jadi fokusnya gede Der. Kami fokus semua yang terkait infrastruktur umroh dan haji. Cakep. Karena gini, kalau kita bisa memperoleh profit dari hal ini, di saat yang sama kita bisa memprotek harga. Memprotek harga gini Der. Misalkan Der, kita kontrak 5 tahun deh di daerah Kampung Melayu Sisha. Itu setiap tahun dipakai jamaah haji Indonesia. Oke. Kalau kami kontrak dengan fixed price di harga bawah, maka kan secara tidak langsung kita sudah memprotek harga selama 5 tahun ke depan. Itu nih, yang nomor 2 nih. Kita dapat profit, kita dapat protect. Yang nomor 3, yang paling penting ini untuk bangsa kita ada capital inflow lagi nih, nggak capital outflow terus. Ada uang yang kembali lagi ke tanah air melalui investasi kita. Kalau kita investasi terkait dengan berajian ini. Yang keempat, tentu profit kita dalam bentuk SAR nih Der. Kenapa? Karena ya rupiah kita melemah terhadap SAR itu selama 10 tahun 30% Der. Iya. Melemahnya.
Artinya kalau kita punya income dalam bentuk SAR, ini matching currency kita dengan kewajiban haji ini. Kewajiban penyelenggaraan ibadah haji itu matching. Liability kita sama dengan income kita. Kan kayak gitu nih, ilmu basic kan. Iya. Yang kelima nih ya, kalau kita punya investasi hotel misalkan, bus di sana, marwah bangsa kita ini kita tuh puas loh, ada Indonesia di sana. Kita melayani Indonesia sendiri gitu. Kita besar, berkontribusi paling banyak, tapi kita kalau istilahnya kurang bersinar lah gitu di sana kan sayang ya. Iya. Mending sekalian ngejegrak gitu. Cakep banget ya. Oke, buat detailnya teman-teman kalau mau langsung ngecek ya, BPKH Limited ada di bawah, tinggal aja hubungin. Ayo apa yang bisa kita garap bareng-bareng. Saran saya udah saatnya kita berbisnis karena memang di ekonomi yang melemah. Ini mungkin di ujung obrolan ya kalau dari saya, nanti mungkin Pak Siddiq bisa tambahin ya. Kenapa belakangan ini juga kasih solusi juga agak sedikit bahas ekonomi mikro, ekonomi kreatif gitu kan di bidang investment. Karena memang gunjang-ganjing ekonomi, bagaimana suku bunga, Donald Trump juga akhirnya menjadi bapak pusat perhatian sekarang ini. Semua clue ada di sana gitu kan. Mereka banyak yang akhirnya spending mikir, saving juga mikir. Maksudnya gimana? Spending, apa nih duit cepat yang akan datang lagi nih? Ketika saving, duit gue beranak nggak nih? Gue nyimpen doang rupiah, ya udah terus-terusan aja melemah. Makanya kan banyak akhirnya ke emas, Bitcoin dan lain sebagainya. Anyway ya. Nah makanya di sini kesian mereka ini lagi banyak apa ya, spending kemana nih duitnya nih yang aman-aman aja. Kalau saran saya teman-teman, pas juga obrolannya ke sini, kenapa juga saya memanggil beliau gitu ya, karena di waktu yang tepat sih mudah-mudahan. Ya demand-nya jelas nggak pernah putus gitu ya, apalagi bertambah terus kali ya. Ya kan banyak yang convert ke Islam juga. Ya hal-hal kecil juga kita pikirkan ya. Maksudnya nggak, ini bujur-jujurannya teman-teman semua ya. Salah satu demand ini kan juga gara-gara banyak mualaf juga kan. Banyak negara-negara, ya dong, banyak negara-negara non-muslim juga akhirnya banyak yang mualaf loh. Inggris salah satu yang besar. Prancis gitu kan, negara-negara Eropa juga banyak yang hijrah tuh. Ya kan, dari non-muslim ke Islam gitu ya. Nah ini kan juga akhirnya nambah demand lagi. Itu menarik menurut saya adalah nggak pernah putus loh. Gede. Pakistan juga nambah mulu tuh. Kayaknya nomor 1 tuh lama-lama tuh negara muslim terbesarnya tuh, ya kan? Nah, cakep nih. Jadi saran saya demand-nya udah nggak perlu di-create amat. Kalau bahasa saya di business marketing itu kan demand creation gitu ya. Kadang yang paling sulit adalah ngumpulin demand. Nah. Ya kita gini Dar. Coba sebagai penutup silakan Pak Siddiq. Doanya Nabi Ibrahim itu kan berikan keberkahan ke tanah haram kan. Iya. Iya kan Dar. Dan ternyata doanya Nabi Ibrahim itu kan ketika diperintahkan oleh Allah, Ibrahim gitu kan, seru untuk berhaji. Ibrahim bertanya, bagaimana saya menyuruh? Kalau nggak laku gimana? Itu urusanku. Kan urusan Allah kan. Sehingga ini yang marketingin Mekah dan Madinah itu Allah itu kan. Maka di sana muncul keberkahan. Jadi kita tuh kalau sebenarnya punya bisnis di Mekah, di Madinah gitu, itu marketingnya Allah loh Der. Iya kan, yang manggil kan Allah. Orang bisa tertarik hatinya untuk selalu tertaut dengan haram Ka'bah gitu kan. Allah ya. Itu doanya Nabi Ibrahim. Jadi sebenarnya marketingnya udah dijamin tuh. Iya. Gitu. Dan apalagi era sosial media ya. Era sekarang tuh kan dulu aja yang nggak ada sosial medianya aja. Iya. Orang datang. Iya. Maka tadi kan istilahnya Allah yang bantu langsung gitu ya. Iya. Dulu ya tahun bapak saya waktu zaman haji tahun 2000 pas tuh. Mana ada dulu sosial media. Mana handphone aja ya gitu kan. Terus sekarang udah populasinya bertambah, yang lebih mengenal ada fenomenal hijrah juga bertambah. Ya, kita tahu lah ya 2015 2016 banyak orang yang benar-benar yang tobat apa segala macamnya. Ditambah lagi sosial media. Jos. Jadi orang apa ya, kayak nggak ada mikir 2 kali untuk berangkat ke sana gitu loh. Kalau zaman dulu kan sana ntar gimana ya kondisinya? Hidupnya di mana ya? Kalau sekarang udah kelihatan. Orang dikit-dikit kontenin. Jajan pinggir jalan di Saudi kita gampang banget dapat informasinya. Tinggal kita ketik kan, jajanan oleh-oleh di sini keluar lah. Dari mulai kamera yang proper sampai kamera yang goyang-goyang, naik turun taksi lah. Semuanya kita udah terpampang nyata, udah gampang banget. Jadi itulah menjadi daya tarik bahwa demand jadi makin gila lagi. Jadi lebih gampang, nggak menakut-nakuti. Dulu kan kayak takut banget ke sana kan. Gimana ntar? Kalau hilang gimana? Sekarang udah gampang akses edukasi, dia melimpah ruah. Cakep. Terima kasih Pak Siddiq. Nanti kalau teman-teman ganggu nggak apa-apa ya. Insya Allah. Ya, insya Allah. Audiens saya memang untuk diganggu. Siap. Audiens saya militan sekali nih, apalagi ngomongin cuan nih. Di mana ada cuan di situ ada Dery Ansah tuh biasanya. Gitu ya. Minimal dari saya sendiri nih yang masuk nih.
Ya boleh nggak invest berapa Bitcoin ya kira-kira untuk masuk di sini bisa juga lah ya. Wah, ke Bitcoin nih tadi. Saya rupiahin dulu baru masuk situ. Kan lagi to the moon sekarang nih, lagi happy-happynya nih kawan-kawan sana. Siap. Mantap, Pak CEO. Thank you. Sama-sama. Nanti kita berangkat kapan deh? Teman-teman mau berangkat bareng nggak? Aduh maaf ya bulan ini udah full. Udah nggak bisa kita. Bulan Agustus masih bisa nggak? Yang November sama Om Deddy Kobusir tuh insya Allah tuh. Jadi kalau berangkat mampir ke kantor ya. Oh iya di Mekah ya? Di mana ya? Di Burj Mawasim. Enggak jauh dari Haram. Berarti WC3 ke kiri dong? Lah kita harus naik kendaraan. Iya maksudnya ke arah sana dong. Sekitar 20 meter, 20 menit. Oke, 20 menit. Boleh kita jalan arah Jeddah kok. Jadi kalau mau ke Jeddah lewat gedung kita. Nanti main-main lah ke gedung lah segala macam ya. Boleh. Terdekat kita tanggal berapa sih yang Agustus? Udah enggak juga. Susah. Mohon maaf ya guys, ya memang kasih umroh tuh memang dicari-cari orang ya, apalagi yang pengen honeymoon gitu ya bareng sama suami istri, mau honeymoon kedua, honeymoon ketiga gitu kan, langsung minta langsung sama Allah. Karena memang sorry kalau lo misalnya mindsetnya umroh nggak pengen bareng sama suami istri atau nggak pengen akur, nggak usah sama kita. Jadi suami istri yang pengen akur, pengen langgeng sama kita. Adanya kapan lagi Aldan? 20 September. Oh, berarti Juli close, Agustus nggak bisa. Ya pokoknya September ya. Boleh September ya. Bareng sama gue kita berangkat. Nanti kita seru ya. Kita kontak-kontakan. Kita survei ala-ala tuh. Saya mengajak buat kawan-kawan pengusaha deh, mentalnya investor deh, ikut bareng sama saya di bulan September. 20 September. Nanti kita bikin satu agenda, itinerary-nya kita bikin untuk kayak semacam survei. Cakep banget. Aduh, mencari hotel. Keren. Keren. Bukan mencari hotel sebagai untuk ini ditinggalin. Iya. Invest. Memang kita kasih umroh tuh begitu ya. Kita selalu ada kayak diskusi bisnis. Memang kita positioning adalah umrohnya pengusaha-pengusaha yang pengen eskalasi kan. Minta di sana depan Ka'bah, baru untuk realisasinya balik ke tanah air. Nah, kekuatannya doa di sana, terus ikhtiarnya kita apa nih? Biasanya kita diskusi ya. Kadang di pelataran, kadang di kafe-kafe yang ada di Madinah, Mekah, apa segala macamnya. Nah, sekarang kita tambahin tuh paket untuk kita keliling-keliling. Cakep tuh. Boleh ya? Kali-kali kan langsung kita. Seorangnya kalau ngeliat peluang mau langsung DP. Dibilangin hotel depan Madin kalau ada krisnya gue scan tuh. Kita kasih solusi.